Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya Juta Doa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai proses pengendalian manajemen di sektor publik. Untuk teman-teman yang menonton video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses pengendalian manajemen di sektor publik. Yang pertama, pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara melakukan perbandingan atas prestasi kerja agar sesuai rencana awal dan menciptakan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi setiap perbedaan yang menyimpang. Pengertian pengendalian manajemen di sektor publik. Pengendalian manajemen di sektor publik merupakan suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, fungsi sistem pengendalian manajemen. Fungsi sistem pengendalian manajemen berperan untuk mendeteksi deviasi atau kelemahan yang perbaikan terhadapnya menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Hal-hal yang dicakup dalam fungsi pengawasan adalah menciptakan standar atau kriteria, membandingkan hasil monitoring dengan standar, melakukan perbaikan atas deviasi atau penyimpangan, merevisi dan menyesuaikan metode pengendalian sebagai respon atau hasil pengendalian dan perubahan kondisi, serta mengkomunikasikan dan penyesuaian tersebut ke seluruh proses manajemen. Yang ketiga, tipe pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian preventif. Pengendalian preventif itu merupakan perumusan dan perencanaan strategi dalam bentuk program-program. Yang kedua, tipe operasional. Itu di mana pengawasan pelaksanaan program menggunakan anggaran yang digunakan untuk menghubungkan perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian kinerja, yaitu analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Yang berikut, struktur organisasi manajemen didukung dengan struktur pusat pertanggungjawaban yang bertujuan. Yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian penganggaran. Yang berikut bentuk pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat pendapatan, yaitu pusat yang prestasi manajernya menilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Yang kedua, pusat biaya, merupakan pusat yang prestasi manajernya menilai berdasarkan pendapatan yang dikeluarkan. Yang ketiga, biaya laba, yaitu pusat yang menilai kinerja manajer berdasarkan laba yang dihasilkan. Yang keempat, pusat investasi, yaitu merupakan pusat yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan terkait dengan investasi yang ditanamkan pada pusat yang dipimpinnya. Yang berikutnya, proses pengendalian manajemen di sektor publik. Proses pengendalian manajemen sektor publik itu dibagi menjadi dua, yaitu saluran komunikasi formal
dan saluran komunikasi informal. Dalam saluran komunikasi formal terdapat perumusan, perencanaan, penganggaran, operasional, dan yang kelima evaluasi kinerja. Yang kedua, saluran komunikasi informal itu terdapat komunikasi langsung, pertemuan informal, dan diskusi. Dalam saluran komunikasi formal, yang pertama perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan, serta strategi organisasi. Dalam organisasi pemerintahan, perumusan strategi dilakukan oleh Dewan Legislatif yang hasilnya berupa GBHN yang menjadi acuan bagi eksekutif untuk bertindak. Dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dengan menggunakan analisis SWOT. Menurut Brisson tahun 1995 yang membuat model 8 langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi. Yang pertama, memulai dan menyetujui proses perencanaan strategi. Yang kedua, identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi. Yang ketiga, klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. Yang keempat, menilai lingkungan eksternal atau peluang dan ancaman. Yang kelima, menilai lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, identifikasi isu strategi yang sedang dihadapi oleh organisasi. Yang ketujuh, perumusan strategi untuk memanage isu-isu. Yang kedelapan, menetapkan visi untuk masa depan. Proses penentuan program. Yang kedua, perencanaan strategi. Itu merupakan proses penentuan program-program, aktivitas-aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Proses menuruni strategi dalam bentuk program-program. Manfaat perencanaan strategi itu yang pertama, sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua, sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sarana untuk memfasilitasi dilakukan alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat, rangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek. Yang kelima, sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Yang ketujuh, alat untuk memperkecil tentang alternatif strategi. Yang ketiga, penganggaran merupakan tahapan yang paling dominan. Selain itu, memiliki pengaruh politik yang sangat kuat. Penganggaran sektor pemerintah berbeda karakteristik dengan sektor swasta, yaitu adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang keempat, operasional, yaitu merupakan tahapan implementasi dari perencanaan strategi disinergikan dengan anggaran. Yang kelima, penilaian kinerja, itu merupakan dengan menciptakan reward dan punishment sebagai pendorong perencanaan strategi. Reward dapat berbentuk yang pertama finansial, terdapat gaji, bonus, dan THR. Yang kedua non-finansial, terdapat promosi dan jabatan. Yang kedua, saluran komunikasi informal. Yang pertama, komunikasi langsung. Komunikasi langsung merupakan komunikasi yang dilakukan secara bertatap muka atau berbicara langsung tanpa ada perantara. Yang kedua, pertemuan informal merupakan pesan yang disampaikan atau proses komunikasinya terjadi secara spontan, langsung, dan tanpa rencana sebelumnya. Yang ketiga, diskusi merupakan perundingan atau pertukaran pemikiran untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab suatu masalah dan solusi penyelesaiannya.